Karena itu ketika kita belum mampu untuk mengerti Caturveda, penting buat kita mempelajari terlebih dahulu kitab suci Bhagavad Gita. Kalau Dewa Siwa mengatakan, Ekam sastram Dewaki putram Gitam. Biarkan hanya ada satu sastra, yaitu sastra yang disampaikan oleh putra Dewaki atau Krishna, yaitu Bhagavad Gita itu sendiri. Om Swastiastu. Umat sedharma, kalau kita mau mempelajari sastra Weda, terutama Caturveda, kita akan mendapatkan banyak sekali kesulitan. Mulai dari bahasa yang kita tidak mengerti, kemudian kalaupun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, banyak sekali bahasa-bahasa kiasan yang susah untuk bisa kita cerna dengan belum disucikan. Saya secara pribadi memandang bahwa kitab suci Weda ini mempunyai level pemahaman yang sangat tinggi. Karena itu kita perlu mempunyai seperti pengantar agar kita mampu mengerti bahasa-bahasa kiasan dalam kitab suci Weda. Karena itu Bhagavad Gita adalah sebuah referensi yang sangat tepat karena mempunyai bahasa yang cukup mudah untuk dimengerti. Kemudian Bhagavad Gita juga mempunyai sumber informasi yang dijelaskan mewakili dari kitab suci Weda, atau dijelaskan sebagai Iti Guhya Tamam Sastram, atau menjelaskan bagian-bagian yang penting atau rahasia dari kitab suci Weda. Karena itu ketika kita belum mampu untuk mengerti Caturveda, penting buat kita mempelajari terlebih dahulu kitab suci Bhagavad Gita. Kalau Dewa Siwa mengatakan, Ekam sastram Dewaki putram Gitam. Biarkan hanya ada satu sastra yang dipelajari, yaitu sastra yang disampaikan oleh putra Dewaki atau Krishna, yaitu Bhagavad Gita itu sendiri. Mengapa harus Bhagavad Gita? Mengapa bukan kitab-kitab yang lain? Inilah keunikan dari Bhagavad Gita. Jadi Bhagavad Gita ini langsung disampaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Krishna itu adalah awatara Tuhan. Artinya Tuhan yang turun ke dunia ini, yang menyampaikan langsung kitab suci Bhagavad Gita yang pada waktu itu diwakili oleh Arjuna. Sastra Weda memuat 5 bagian penting yang juga dijelaskan di dalam Bhagavad Gita. Yang pertama yaitu Tuhan. Tuhan juga dijelaskan di dalam Bhagavad Gita. Yang kedua yaitu makhluk hidup atau Atma. Ada dijelaskan di dalam Weda, juga dijelaskan dalam Bhagavad Gita. Kemudian yaitu karma atau kegiatan. Dijelaskan dalam Weda, juga dijelaskan di dalam Bhagavad Gita. Alam atau semesta, baik material ataupun rohani, dijelaskan dalam kitab suci Weda atau Caturveda, juga dijelaskan di dalam Bhagavad Gita. Yang terakhir yaitu kala atau waktu. Waktu ini dijelaskan di dalam sastra Weda, juga dijelaskan di dalam Bhagavad Gita. Karena itu dari kelima mata pelajaran ini yang dijelaskan dalam Caturveda sudah juga dijelaskan di dalam Bhagavad Gita. Kenapa kemudian dikatakan bahwa Bhagavad Gita itu adalah Iti Guhya Tamam Sastram, atau penjelasan bagian-bagian rahasia dari sastra Weda. Dari sinilah mengapa kita penting sebagai umat Hindu memandang Bhagavad Gita itu tidak ada bedanya dengan kitab suci Weda, karena dijelaskan juga Bhagavad Gita itu adalah Pancama Weda atau Weda yang kelima. Otoritas yang sah untuk kita mempelajari kitab suci Weda.
Saya akan membacakan satu sloka yang sangat menarik dari Bhagavad Gita yang kira-kira mungkin dapat memberikan keyakinan kita bahwa Bhagavad Gita ini adalah juga bagian dari Weda yang pantas untuk kita gunakan sebagai referensi kita dalam menjalani kehidupan spiritual. Sarvasya caham hridi sanivisto mata smritir janam apohanamcha Vedascha sarvair aham eva vidya Vedanta krit vedavit eva caham. Aku bersemayam di setiap hati makhluk hidup, baik ingatan, kelupaan, dan pengetahuan berasal dariku. Akulah yang harus diketahui dari segala Weda, karena memang akulah yang menyusun Vedanta, dan akulah yang mengetahui Weda. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan itu berada di dalam hati setiap makhluk hidup. Jadi apa yang menjadi niat kita untuk maju dalam keinsapan rohani, itu Tuhan selalu tahu, karena beliau mendampingi kita. Kemudian beliau lebih lanjut juga mengatakan bahwa beliaulah Tuhan yang Maha Esa yang harus dimengerti dari segala sastra Weda. Jika sastra Weda menjelaskan tentang Tuhan, memberikan informasi tentang Tuhan, Bhagavad Gita pun sama, memberikan informasi yang sama tentang Tuhan. Dan beliau juga memaknumkan dirinya sebagai yang menciptakan Vedanta dan yang paling mengetahui dari Weda itu sendiri. Karena itu sangat beruntung sekali kita sebagai penganut kitab suci Weda atau umat Hindu yang dikenal secara umum mendapatkan informasi langsung dari Tuhan. Tuhan sendiri turun memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan itu ada bersama kita selalu dalam wujud beliau sebagai para Mahatma yang selalu mendampingi kita. Namun kadang kita lupa dan kita menempuh jalan yang di luar dari koridor kerohanian yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kita pun lupa bahwa beliau itu ada bersama kita selalu. Inilah yang menjadi bagian dari rahasia dari kitab suci Weda. Kalau kita selama ini mungkin mendengar seperti sebuah lelucon bahwa Tuhan itu, kalau dijelaskan beliau ada di mana-mana, di setiap semua makhluk hidup. Mungkinkah beliau ada di lantai yang setiap hari kita injak? Di sana kan ada makhluk hidup juga, berarti ada Tuhannya. Mungkinkah beliau ada di tempat yang kotor? Atau mungkinkah beliau ada di tempat yang menjijikkan? Kalau kita berpikir secara badaniah, konsep kita secara materi, dan kita membayangkan Tuhan sama seperti diri kita, tentu apa yang kita katakan kotor, itu juga dimaklumkan agar Tuhan itu menjadi kotor. Artinya kita membatasi Tuhan bahwa beliau yang maha suci ini bisa juga dibuat menjadi kotor. Konsep ini yang kadang membuat kita menjadi seperti meragukan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, kuasa untuk melakukan apapun. Sama seperti matahari, saat matahari ada di langit, cahayanya sampai di mana-mana, bahkan sampai ke tempat-tempat yang kotor. Tetapi matahari ini tetap menjadi suci, atau dia bersih, jauh dari kotoran itu. Begitu juga dengan Tuhan, beliau adalah maha suci. Bagi kita mungkin apa yang kita lihat itu kotor, tapi Tuhan maha suci. Beliau melampaui dari konsep material. Tidak ada benda atau tidak ada materi apapun yang mampu membuat Tuhan menjadi kotor atau tidak suci lagi. Banyak hal yang dijelaskan di dalam Bhagavad Gita yang kalau kita baca dari
sloka ke sloka, dari bab ke bab, kita mendapatkan pengetahuan yang sangat ilmiah, yang sangat baru, setiap hari baru dan setiap hari baru. Ini yang membedakan antara pengetahuan material dengan pengetahuan rohani. Dan sastra Weda demikian. Baik Bhagavad Gita dan sastra-sastra yang lainnya yang tergabung dalam kesusastraan Weda itu mempunyai sifat seperti itu. Saat dipelajari itu ada hal yang baru, ada hal yang baru, dan ada hal yang baru. Itulah yang dikatakan sebagai kitab rohani. Kalau kita mempelajari pengetahuan material, kita akan mendapatkan pengetahuan yang terbatas. Sekarang rasanya kita sudah belajar ini, kok besok kita belajar yang itu lagi. Itu yang membedakan antara pengetahuan rohani dan pengetahuan material. Banyak sekali orang yang meragukan bahwa kitab suci Bhagavad Gita ini adalah referensi yang kurang sah atau yang kurang tepat untuk mewakili kesusastraan Weda. Hanya 700 sloka, tapi dikatakan mampu mewakili kitab suci Weda. Mungkinkah? Kalau bagi saya pribadi, kitab suci Bhagavad Gita cukup untuk memberikan kita informasi banyak hal tentang keinsafan rohani. Yang penting itu kan kita tahu Tuhan, tahu proses bagaimana caranya mencapai Tuhan, dan tahu bagaimana alam rohani dan alam ini, tahu bedanya, dan apa yang kita lakukan selama ini nonsen atau bertujuan kepada Tuhan. Saya kira hal-hal yang demikian yang perlu kita dapatkan informasi, agar apa yang kita lakukan dalam hidup ini mempunyai pagar atau mempunyai rel yang bagus, agar rel itu benar-benar sampai kepada Tuhan. Kalau hal-hal yang seperti ini tidak dia jelaskan dalam kesusastraan kitab suci yang lainnya, maka apa yang kita lakukan ini seperti sesuatu yang nonsens. Bayangkan saja, kalau kita dikatakan menyembah Tuhan, tapi kita tidak mempunyai informasi tentang Tuhan yang lengkap, apa yang terjadi? Bayangkan kalau kita dikatakan sedang melakukan kegiatan rohani, tapi kita tidak bisa membedakan mana yang rohani, mana yang material. Bayangkan kalau kita mendengar penjelasan bahwa beragama itu harus mencapai surga atau mencapai moksa, tapi kita tidak tahu persis atau tidak mendapatkan penjelasan yang benar-benar lengkap atau ilmiah. Surga itu apa? Moksa itu bagaimana? Karena itu ini menjadi sangat penting. Dan menurut saya pribadi, dengan mempelajari Bhagavad Gita, hanya Bhagavad Gita, informasi tentang semua itu ada. Karena itu kita perlu mempelajari Bhagavad Gita dari ayat per ayat, dari sloka ke sloka, dari bab ke bab sampai habis. Diulang-ulang terus begitu. Karena yang paling terpenting itu adalah bukan rutinitasnya, tetapi daya penyuciannya. Bhagavad Gita ini keluar dari mulut Tuhan sendiri. Karena itu setiap ayatnya itu mempunyai daya penyucian, mempunyai energi penyucian yang membuat kita semakin mengerti. Karena pada dasarnya makhluk itu mempunyai 3 sifat: Sat Chit Ananda, penuh pengetahuan, penuh kebahagiaan dan kekal. Namun kenapa kita tidak merasakan hal ini secara langsung? Karena kita ditutupi oleh badan yang bersifat kotor. Masih banyak nafsu, masih banyak arogansi, masih banyak ego, dan masih banyak keinginan-keinginan dan keakuan yang palsu yang menyelimuti diri kita. Sehingga ketiga hal ini tidak terungkap. Namun ketika kita membaca saja ayat-ayat suci dari Bhagavad Gita yang keluar langsung dari mulut Tuhan, daya penyucian ini membangkitkan ketiga sifat dasar makhluk hidup ini. Paling tidak pengetahuannya terungkap dengan sendirinya.
Karena itu agama Hindu atau Weda menekankan seseorang untuk melakukan meditasi atau yoga, menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Agar apa? Agar penyucian itu terjadi dalam diri kita. Saat penyucian terjadi dalam diri kita, maka pengetahuan itu akan muncul dengan sendirinya. Salah satu contoh saja, ada anak yang baru lahir, baru berusia 5 tahun, yang belum sama sekali mempelajari kitab suci Weda atau mempelajari Bhagavad Gita. Tiba-tiba dia hafal 700 sloka. Logika materi kita kan tidak nyambung. Belum pernah baca, tapi tiba-tiba hafal. Itu membuktikan bahwa ingatan manusia itu sebenarnya dibawa dari kelahiran sampai kelahiran. Kita yang sekarang, berbedanya adalah daya penyuciannya. Kalau kita semakin tebal kotoran yang menghinggapi hati kita, maka semakin sulit kita akan mendapatkan pengetahuan sejati kita. Tapi kalau kotoran kita sudah mulai terkikis, maka pengetahuan akan semakin terbuka. Makanya Tuhan itu dijelaskan, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu dijelaskan seperti Surya sama, selalu memberikan cahaya atau menyinari kegelapan. Saat makhluk hidup berusaha mendekati Tuhan, maka kegelapan itu akan berangsur-angsur hilang dan cahaya ini akan menerangi hati kita. Saat cahaya menerangi hati kita, maka pengetahuan itu muncul dalam hati kita. Begitulah sebenarnya penyucian yang dimaksudkan untuk kebaikan makhluk hidup agar sampai kepada tahap aslinya. Dan Bhagavad Gita memberikan informasi-informasi seperti ini yang jika kalau kita baca, mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang baik dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita, terutama bagi kita yang susah mengerti Catur Weda atau susah mendapatkan kitab suci Weda secara lengkap. Bagi saya pribadi, dengan memahami atau dengan membaca Bhagavad Gita, kita mendapatkan informasi yang banyak sekali, baik susila, tatwa, dan upakara pun ada dijelaskan di dalam Bhagavad Gita. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.